Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur, pujian, pengagungan semata mung kagem Allah Ta'ala ingkang teriring doa, salawat, salam, mugi tansah terlimpah kagem Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saterusipun insyaallah kita lajengaken mengkaji kitab Asas Manhaj Salaf Fid Da'wah ila Allah Ta'ala. Landasan fondasi jalan yang ditempuh oleh salafus saleh yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diterima, dipahami, diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ditindaklanjuti oleh generasi bawahnya itulah tabi'in, terjaga di masa berikutnya juga oleh generasi setelah para tabi'in namanya tabi'in, dan mereka dinyatakan sukses, dakwahnya diterima. Makanya kita pelajari gimana metodenya sehingga dakwah kita pun juga sejalan dengan dakwah mereka. Buku karya tulis Syekh Al-Fadil Fawaz Ibnu Hulayil Ibnu Rabah As-Suhaimi hafizanallah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita masuk di halaman pinten. Silakan siapa membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dhanbi hadha salati al-haq inda haula'i siwa tamasuki al-khalisi bi manhaji salafil ummah wa mukhalafati mukhalifina wa bayani zaigina wa kashfi zaifil mubatilina. Dan tidak ada dosa untuk pendahulu benar ini ketika mereka di sisi mereka selain berpegang teguh dengan manhaj salaful ummah dan menjauhi dari kelompok-kelompok yang dan penyimpangan ke orang-orang yang menyelisihinya, dan menjelaskan zaigi dan menjelaskan penyimpangan orang-orang yang menyimpang dan menyingkap kepalsuan orang-orang yang batil. Wa min dzalbil yuhadu ila annahu waqfun bil bayani wa tahiri min futuratin katsiratin min ad-da'wati
al-muntasirati al-mukhallifati limanhaji salafi sholihi. Tilka da'watu wal harakatu allati fiha dhahabun li rawnatil islami wa zinatihi ila subahil bid'ah wa syawaibi. Tilka tasmiyatu wa da'watu allati ja'alat al-islama munhasiratan fi arufatiha wa tabi'an li sunnati siyasatiha hatta asbaha an-nasu firaqan wa syi'an. Wa dzalika kama akhbara anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna ummatahu sataftariqu syi'an wa ahzaban wa la najata illa liman ittaba'a sabilal mu'minin wajtanaba al-muhtasati fiddin. Dan tidak ada dosa yang dikenal kecuali bahwasanya berhenti dengan menjelaskan dan memperingatkan dari kesalahan-kesalahan yang banyak dari dakwah-dakwah yang tersebar yang menyelisih manhaj salafus saleh. Dakwah-dakwah itu dan gerakan-gerakan itu yang di dalamnya berpandangan untuk kemegahan Islam dan perhiasannya menuju subhat-subhat kebid'ahan dan noda-nodanya. Itulah nama-nama dan dakwah-dakwah yang Islam menjadikan Islam terbatas di dalam lembaran-lembaran dan dalam rangka mengikuti pembuat kebijakannya, sehingga manusia menjadi tercerai-berai dan tercerai-berai dan berkelompok-kelompok. Dan hal itu sebagaimana Nabi SAW telah mengabarkan bahwasanya umatnya akan terpecah belah, bergolong-golong dan berkelompok-kelompok, dan tidak ada keselamatan kecuali bagi orang yang mengikuti jalannya orang-orang yang beriman dan menjauhi perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Fakana li zaman alaman arada tiba al-haqi wa suluka tariqihi ayyakuna nadruku wa fikruku mahfudan minan naba'i as-safi wal hadi al-qawimi wa sabilil mustaqim. A'inni sabilal mu'minin al-mutabi'ina li sunnati sayyidil mursalin sabiran muhtasiban la yaduruku man khalafahu min tilkal firaqi al-mutanahirati allati ishtadda ramyuha wa an qawsin wahidatin li ahlil haqqi wal huda. Maka kepastian atas orang yang mengikuti kebenaran dan menempuh jalannya agar pandangan dan pemikirannya supaya diambil dari sumber-sumber yang jernih dan petunjuk yang lurus dan jalan yang lurus. Aku meminta tolong jalannya orang-orang yang beriman yang mengikuti sunnah Sayyidul Mursalin dalam keadaan sabar dan mengharap pahala, tidak memudaratkannya orang yang menyelisihinya dari kelompok-kelompok yang bertikai yang sangat lemparannya yang sangat kuat dari panah yang satu terhadap orang yang benar dan orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, masyaallah. Masih kelanjutan dari pembahasan di halaman 28 pada poin yang keempat tentang bolehnya silahkan untuk bernisbat, mengelompokkan diri, menggolongkan diri, menggabungkan diri. Namanya bernisbat kepada manhaj as-salaf. Aku grupe salafus saleh. Aku bolone salafus saleh. Maknanya menisbatkan itu seperti itu. Sehingga ketika ditulis di dalam namanya, semisal Muhammadun as-salafiyyu, si Muhammad itu mengikuti jejak salafus saleh. Suatu kesempatan namanya dilengkapi dengan nama seperti itu boleh. Muhammadun al-Athariyu, Muhammad mengikuti jejak salafus saleh. Enggak mengapa. Tapi dengan syarat satu, sungguh-sungguh.
nggak boleh hanya sebatas nama saja. Sungguh-sungguh cari ilmunya, sungguh-sungguh benar pemahamannya, sungguh-sungguh ketika menata niatnya memang betul-betul ikhlas untuk keselamatan diri, agama, dakwah dan lingkungannya. Sehingga apabila serasi antara pengakuan dan kenyataan, silahkan bernisbat. Itu yang pertama. Yang kedua, memang keadaan sudah menuntut dia harus demikian, melengkapi namanya dengan nama itu Muhammad As-Salafi. Si Muhammad mengikuti jejak salafus soleh karena saking kaburnya kondisi. Yang hak itu semakin terkubur. Kalau nggak menggunakan nama seperti itu mungkin akan salah pemahaman. Nah seperti itu silahkan. Tapi syaratnya tadi, pertama sungguh-sungguh ikhlas, yang kedua memang keadaannya sudah mendesak, apalagi bergaul dengan orang-orang yang mereka mengikuti bid'ah, hawa nafsu dan semisalnya. Tapi untuk kehidupan sehari-hari sesama kaum muslimin tidak usah. Ini itu sifatnya untuk menetralisir kondisi yang kurang kondusif, yang hak itu terkubur. Kemudian kondisi di akhir zaman, orang yang punya sikap seperti itu berat. Yang kita telah diwaspadakan oleh Nabi SAW. Man ya'is minkum ba'di fasa yarah tilafan katsira. Orang di antara kamu bila umurnya panjang, saya mati, dia masih hidup, dia nanti akan melihat perselisihan. Berapa jumlahnya? Banyak. Lebih akhir lagi berat, seperti menggenggam bara api. Yang seperti itu dirasa oleh kaum muslimin ketika berada di semisal Irak, Iran yang dikuasai orang Syiah. Mempertahankan sunnah berat, masjid sunnah banyak dirobohkan. Dan nanti akan merata seperti itu, seperti menggenggam bara api. Yang itu semuanya hanya Allah adakan sebagai bahan ujian. Siapa yang mengalami kondisi seperti itu, mboten usah sambat. Nyapo aku urip nek masa se model ngene iki. Gak usah. Karena ketetapan Allah pasti terjadi dan untuk kebaikan. Semua perkara yang jelas terjadi, napa namanya pun? Takdir. Apapun terjadi namanya takdir. Apapun yang kita hadapi terjadi sedang kita jalani, katakan qadarullah, ini takdir dari Allah. Buktinya terjadi, api atau elek gak masalah. Pokok terjadi namanya takdir. Kalau baik itu fadilah dari Allah. Kalau jelek mungkin kita punya saham dosa, maka carilah dosa itu lalu tobatlah. Setelah itu berhusnudzon, ini mesti ada hikmahnya. Setelah itu cari jalan keluarnya. Ya Allah, saya ridho, peristiwa terjadi, engkau hendak menguji, beri kami kemampuan untuk mencari makhrajan, jalan keluarnya. Makanya kita tidak usah sambat. Nyapo urip nek masa sing model ngene iki, ndak usah. Kemudian ketetapan secara umum, kehidupan itu bersaing. Ada siang, ada malam, ndak bisa bertemu. Siang tok, malam tok, nggak ada setengah malam, setengah siang.
Tauhid ya tauhid, syirik ya syirik. Nggak boleh semi tauhid, semi syirik. Sunnah ya kudu mligi sunnah. Bid'ah sudah jelas lawannya. Nggak boleh separuh sunnah, separuh bid'ah. Kenapa? Itu memang nggak pernah bisa satu. Dan itu selalu ada sebagai bahan ujian. Karena Allah menyebutkan liyabluwa ba'dakum bi ba'din. Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Tugas kita bagaimana kita diberi kemampuan menyelesaikan ujian. Juga ketetapan Allah wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Begitulah setiap nabi itu saya bikin untuk dia musuh. Saya tinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Surah napa niku? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Surah Al-An'am ayat 112. Al-An'am 112. Dan begitulah, artinya hukum dibikin pasti terjadi. Watu atos napa sebabipun. Wis ngono kuwi ketetapan yang mesti terjadi, hukum kauni. Begitulah mesti terjadi bahwasanya kami jadikan setiap nabi itu ada musuh. Nabi itu pasti hak. Karena nabi itu adalah manusia terbaik, laki-laki dipilih oleh Allah, diberi wahyu untuk menjaga agama. Itu mesti benar. Adapun setan mesti salah. Dari kata satona artinya ma ba'uda anil haq, sesuatu yang jauh dari hak. Setiap di sana ada nabi, ada musuh. Setiap di sana ada pewaris nabi, juga pewaris setan. Itu mesti terjadi. Setan jenis jin, setan jenis manusia. Yang mereka saling membisikkan ucapan yang indah untuk menipu. Makanya yang hak memandang yang batil, saya hak kamu batil. Dan ini harus kita tahu pasti. Hak itu hak, batil itu batil. Karena itu doa kita. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batin warzuqna ijtinabahu. Ya Allah, tampakkan kepada kami hak itu hak, beri kami kemampuan mengikutinya. Ya Allah, tampakkan kepada kami batil itu batil, beri kami kemampuan untuk meninggalkannya. Maka kebenaran manhaj salafus saleh, kebenaran tauhid, kebenaran sunnah, siapa yang melakukan harus sadar itu hak. Kemudian ketika menghadapi, alhamdulillah, menghadapi perkara yang batil harus betul-betul sadar batil itu batil. Tidak boleh hak mirip-mirip batil, batil mirip-mirip hak. Makanya bila orang itu sudah memiliki prinsip sejelas itu, yang hak memandang batil itu batil, sehingga dia siap berjuang. Kemudian mungkinkah orang yang batil merasa dirinya hak, lalu hak di mata yang batil
itu katanya batil. Mungkin membuatan sing elek rumoso bener, kebenaran di depan dia katanya salah. Mungkin terjadi. Napa sebab itu? Pertama, memang manusia itu lahir gak punya ilmu. Sehingga sering tidak tahu apik dikira elek. Kenapa? Aku pancen rong roh. Ini mungkin terjadi. Yang kedua, memang akal manusia itu terbatas. Sehingga bila tidak mendapatkan bimbingan dari Allah, maka dia berada di dalam keterbatasannya. Ketika yang hak sebagai pembimbing, akal rong gaduk mentelaah, maka itu dianggap juga batil, mustahil. Itu terjadi. Demikian juga manusia punya nafsu. Sering segera, sing penting seneng, gak mikir halal atau haram. Nah, ketika dikuasai seneng, seolah yang menyenangkan itu hak, walaupun itu batil. Kenapa? Dikuasai nafsu. Berikutnya, walaupun batil, sadar batil, tapi ketika sudah dibiasakan, lama-lama menjadi indah. Karena kulun ya'malu ala syakilati, masing-masing orang berbuat sebagaimana kebiasaannya. Sehingga ketika jelek menjadi indah karena sudah dibiasakan. Apalagi nafsu condong, apalagi di sana setan cawe-cawe untuk semakin tasyin, memberikan hiasan. Itu diantara beberapa poin orang yang batil merasa dirinya hak, sehingga ketika memandang yang hak katanya batil. Dari situlah akhirnya mereka memusuhi kepada yang hak. Itu tadi persaingan hak dan batil yang berpotensi akan selalu terjadi. Maka apabila orang itu hak kok banyak musuh, loh, salah iki apa, dosaku iki apa, tak delok ilmuku ya bener, akidahku ya bener, ibadahku ya bener, dalilnya ya bener, tapi kok dimusuhi sana sini, kok mengatakan saya salah. Di mana letak salahnya? Nah, sudah kita jawab di sana. Kenapa yang hak itu dipandang batil oleh mereka yang sedang batil? Atau ada sisi yang lain, karena yang batil itu ada penyakit hasad dan cinta dunia berlebihan, apalagi ada ta'assub fanatik golongan. Walaupun salah tapi lek boloku tak bilo, wonten ngoten niku. Senajan to salah tapi boloku panggah tak bilo, wonten ngoten niku. Ada. Kenapa? Ta'assub fanatik golongan. Atau karena hasad, sebenarnya dia itu benar, cuma kenapa kok dia yang punya kelebihan, kok bukan saya? Setiap kali melihat sana punya kelebihan, sini gak bisa nyaingi, timbul dongkol. Atau karena cinta dunia berlebihan, dia punya kedudukan, terancam terlengserkan oleh yang bersangkutan. Itu mereka itu akan dianggap batil. Makanya di situ proses kenapa yang hak itu kok dimusuhi. Akhirnya itu hukum yang mesti terjadi fungsinya sebagai bahan ujian. Maka beruntunglah yang dimudahkan di dalam kebenaran, akhirnya terus istiqomah dan berdakwah, dan doakan kepada yang belum dapat petunjuk, semoga mereka diberi petunjuk. Jangan bosan-bosan mendoakan dan mendakwainya, karena orang akan diputuskan setelah dakwah itu ditegakkan. Tugas kita membantu menegakkan dakwah.
Allah tidak akan menghukum sebuah kaum karena kebodohan. Tapi ketika yang hak ditegakkan mereka membantah dengan penuh kesadaran, diingatkan nggak mau, nah baru mereka kena hukuman. Di hukumnya Fir'aun niku Allah arikala paring nasihat nganti ping pinten. Atau mukjizat Nabi Musa menunjukkan benarnya untuk mengingatkan kepada Fir'aun nganti pinten jumlah mukjizat Nabi Musa. Ada 9. Setiap ada masalah Fir'aun tidak bisa menyelesaikan, datang kepada Nabi Musa, selesaikan, nanti bila selesai nanti jaminannya kami akan beriman. Donge keturutan ngelawus, dikhianati. Lalu ada peristiwa lagi, nggak bisa menyelesaikan, datang kepada Nabi Musa lagi, berjanji nanti apabila beres kami akan beriman, begitu beres diingkari lagi. Sampai banyak mukjizat, berulang kali dakwah disampaikan, sampai diberikan tenggang waktu 40 tahun. Ternyata nggak berubah, waktunya habis, sudah mereka kena musibah. Berikutnya ketika yang hak itu ternyata diuji dengan yang batil, itu dianggap punya dosa. Kemudian apa yang dianggap dosa oleh ahli batil yang ada di pihak yang hak. Hak itu hak, tapi di mata ahli batil katanya sedang melakukan dosa. Padahal itu bukan dosa. Gula ilmu itu dosa apa mboten? Mboten, tapi kata mereka jangan ikut ke situ, kamu nanti disihir. Katanya itu gudangnya sihir, katanya cari ilmu itu tidak boleh, katanya diajari sihir. Bertauhid niku angsal napa mboten? Harus. Tapi kata mereka salah. Kenapa? Tuhan itu kok hanya satu, kok enggak banyak sehingga bebas memilih. Itu dianggap salah. Mengikuti sunnah niku hak napa batil? Hak, tapi dipandang oleh mereka itu batil. Kenapa? Ndata melu ucapannya tukang sihir. Kok enggak bebas-bebas berpikir sendiri. Ketika punya adil dipegang teguh, hak napa batil? Itu hak, tapi mereka menganggap salah. Kenapa kamu itu terbelenggu? Hanya dongeng-dongeng orang Tempo dulu kamu jadikan dalil. Itu dianggap salah. Padahal itu adalah hak. Inilah penyebab terjadi persaingan hak dan yang batil. Maka di sini yang telah terbaca tadi kita urai perkara-perkara hak yang dianggap dosa lalu dituduhkan, hei wong Islam kamu punya dosa-dosa, makanya kamu saya musuhi. Apa dosa-dosa yang dituduhkan pada itu bukan. Mu'allif Habibul Ta'ala jelaskan, wa ma min dzambin, dan tidak ada dosa. Aslinya tidak ada dosa. Lihada salafiyyi, untuk orang yang mengikuti manhaj salafus saleh, beragama seperti Nabi, beragama seperti sahabat, beragama seperti tabi'in, seperti tabi'in, itu tidak ada salahnya. Yang hak itu sesuatu yang hak. Indah ula di sisi mereka, para pengikut batil. Tapi kenapa dimusuhi? Kalau dikatakan salah, di mana letak salahnya? Sifat tamasuki selain karena berpegang teguhnya al-kholisi yang murni biman haji salaf fil ummah, dengan jalannya salaful ummah. Lek belajar ngono ki lek sebatas ruh-ruhan tok ya terserah. Tapi lek belajar modern ngono ki terus tok ugemi, ojo. Kenapa? Enggak cocok karo tradisi nenek moyangmu, akhirnya dianggap salah. Jadi benar karena bertentangan dengan tradisi juga dianggap salah. Jadi ngen mungkin ngajine ya bener tapi ra umum. Aja ngono, kok dimusuhi wong diserandu dirasani. Itu juga dianggap salah.
Kinten-kinten menawi kita nanti digunem ngoten niku manut napa kita pegang prinsip. Terus pegang prinsip. Karena kita diperintahkan wala takunu imma'atan. Kamu dadi wong aja sing gampang melu-melu. Kono gruduk muni ngono melu senajan to salah mung bolone akeh meleh melu ndak boleh. Itu permasalahannya. Itu yang dianggap salah. Belajar ya belajar, maca ya maca, tapi modelku aja tok ugemi. Karena bertentangan dengan kondisi. Itu akhirnya dianggap salah. Sehingga mereka menuduh yang macam-macam. Wa mufaraqatil mukhalifin, dan karena yang hak itu memang menyelisih kepada orang yang nyimpang. Bid'ah sudah merajalela, yang sunnah tegar, lalu menyelisih mereka, itu juga di mata mereka dianggap salah. Walaupun kami salah, tapi kami pengikutnya banyak. Gara-gara pengikutnya banyak itu yang benar. Bila kamu enggak sejalan dengan kami, berarti kamu sedang mengadakan kesalahan. Kenapa? Bentrok dengan kami. Apalagi berikut ini, wa bayani zayghiz zayghin, dan menjelaskan penyimpangannya orang yang nyimpang. Tiyan niku menawi sampun gadah kekuasaan, gadah jabatan, gadah pengaruh, ning dibangun di atas penyimpangan. Niku lek dipun koreksi penyimpangane kira-kira tiyang niku syukur napa menteleng, marah, ngamuk-ngamuk. Maka yang hak itu akan dimusuhi gara-gara mereka berkubang dengan syirik. Kita mengkritisi itu syirik jangan dikerjakan. Mereka berlepotan dengan bid'ah, kita mengkritisi itu bid'ah jangan dikerjakan. Mereka mempromosikan bid'ah-bid'ah, kita katakan jangan ikut terpengaruh. Ini dianggap kesalahan. Kinten-kinten kebid'ahan sing diproduk wonten sasi Rejeb ngeten iki napa? Pertama, donga Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadhana. Niki dipromosikan mboten? Niku jere doa khusus di malam pertama bulan Rajab. Dikatakan enggak ada dalilnya, jangan dikerjakan. Marah mereka nanti dikupas seperti itu. Mereka promosi kon poso Rejeb sedina atau tolong dina atau 17 dina fadilahnya begini, dibongkar. Mana dalilnya? Katakan ibadah ada dalilnya. Kalau tidak ada, nggak boleh dusta atas nama agama, itu bid'ah. Nesu mboten teng ngono nih. Marah. Mereka mengadakan peringatan Isra Mi'raj tanggal 17 Rejab. Leres nggih? Peristiwa niku tanggal 17 Rejab. Jere mereka nggih nyapa dalile tanggalane ngono. Rawahu tanggalan ngoten nggih. Napa rawahu? Tanggalan. Tanggalane ngono, tanggal abang. Itu menjadi dalil. Mongko Bu Khadijah niku ninggal sasi Syawal. Tahun 10 kenabian. Allah mengangkat Nabi Mi'raj sesudah Bu Khadijah meninggal. Meninggal wonten bulan Syawal, sasi sak bibar Syawal napa? Selo, yang Jawa ngoten nggih. Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah. Lho ninggale sasi Syawal. Kudune Mi'rajnya kan peristiwa berikutnya, kok malah mundur yang mburi lho ya. Mburine pun Syawal napa? Ramadan. Mburine Ramadan Sa'ban. Mburine Sa'ban Rejab. Ini kira-kira jamnya kewalik ngoten nggih. Aneh. Tapi kenapa kok menjadi kesepakatan Isra Mi'raj itu tanggal 17? Mongko niku sak bibar Bu Khadijah ninggal wonten bulan Syawal.
Nah, ketika ada yang mengkritisi, mereka juga marah-marah, ngobrak-ngabrik tatanan. Ini dianggap salah Ahlussunnah. Bener dianggap salah. Inilah alam dakwah yang kita alami. Maka bila kita mengalami seperti itu, ya sudah sabar. Kenapa? Yus ngono kuwi. Memang mereka itu senangnya membolak-balikkan fakta. Gara-gara membongkar penyimpangan orang yang menjongkan. Wa kasfi zaifil mubtilin, dan menyingkap akan penyimpangannya orang yang memperjuangkan kebatilan. Jadi dakwah yang hak itu dianggap nyimpang. Bukan asli nyimpang, tapi karena terjadi ya tadi cinta dunia berlebihan, atau karena hasad, atau karena fanatik golongan, atau mereka punya jabatan terancam terbongkar sehingga terancam mereka itu nggak punya anak buah dan nggak punya jabatan. Maka yang hak itu dianggap sial. Wa ma min dzambin, dan tidak ada dosa yu'hadu yang dinilai sebagai sebuah bahaya. Sebenarnya bukan dosa, tapi dianggap bahaya, sehingga menggunakan bahasa dia melakukan dosa. Apa perbuatan bukan dosa tetapi dianggap dosa? Itulah yang dituduhkan oleh para pembela kebatilan. Itu tidak terjadi illa kecuali annahu, karena yang hak waqafa bil bayan, memiliki pijakan untuk menyampaikan keterangan, wal tahdhiri, dan menyampaikan peringatan, min khuturati kathirin, dari bahayanya banyak orang, minat da'wat al-muntasirah, dari dakwah yang berkembang, al-mukhalifah, yang menyelisih liman hajis salafis soleh, terhadap manhaj salafus soleh. Perbuatan hak, tapi karena batil itu telah mengakar, sehingga itu dibongkar, diwaspadakan. Ajakan-ajakan bahaya yang nyimpang itu dijelaskan, umat diwaspadakan, jangan ikut. Kenapa? Itu penyimpangan. Sementara yang mereka perbuatan adalah menyelisih manhaj salafus soleh. Inilah yang menjadi alasan yang hak itu dianggap salah. Contoh yang lain, berapa lama Fir'aun ngomong ana rabbukumul a'la? Lama waktunya. Semua masyarakat diperintahkan harus mengakui Fir'aun itu Tuhan yang disembah. Sehingga ketika ahli sihir yang semula membela Fir'aun, ketika berhadapan dengan mukjizatnya Nabi Musa, sihir mereka tampar-tampar dikhayalkan seperti ular. Ketika sudah atraksi, Nabi Musa diperintahkan lemparkan tongkatmu, berubah menjadi ular besar. Sing mulut bawah, kalau mulut atas, sing atas niku nganti sundul napa? Plafon, gede mboten ulane, mangap nganti mulut bawah nempel lantai, mulut atas nempel plafon, apa-apa namanya pun. Basa Jawa apa plafon itu? Pian, langit-langit. Saking gede nih, makanya semua ular khayal itu ada dimakan habis. Dari situlah akhirnya mereka takluk bahwa Nabi Musa itu adalah hak. Akhirnya langsung menyatakan siap beriman. Apa kata Fir'aun? Itu dianggap dosa mereka. Apakah kamu menempuh jalan iman sementara belum saya izinkan? Itu dianggap salah. Padahal itu adalah hak. Kudune tiap menika gada akidah dikerjakan segera. Gak usah nunggu perizinan. Kenapa? Itu pribadi. Akidah niku nunggu izin apa pribadi? Akidah itu pribadi.
diyakini seketika itu dia melangkah. Nggak ada izin, Mbah Lurah kula badhe mlebu kajian mengikuti manhaj salafus saleh. Jenengan pun nanti datang Mbah Lurah. Urusan pribadi itu, nggak ada perizinan. Tapi Fir'aun menentang. Ternyata mereka yang dianggap mbalelo itu dianggap salah. Mongkon itu senes kesalahan. Makanya itu dimusuhi. Itu dimusuhi. Ini Ahlussunnah kenapa dimusuhi, dianggap salah, itu permasalahannya. Pada itu adalah tidak salah. Dan di mana-mana memang seperti itu. Ujung-ujungnya ancamannya bunuh. Nah begitu. Tilkat da'awatu wal harakat alati fiha zihabun li raw nakil Islam wa zinatihi ila subahil bidai wa syawaibihi. Tilkat da'awat itulah dakwah-dakwah wal harokat, gerakan-gerakan atas nama keagamaan yang ada di masyarakat, yang ketika punya kedok nyimpang dibongkar mereka marah-marah memusuhi, menuduh yang hak katanya melakukan dosa. Alati yang fiha di dalam kelompok mengatasnamakan dakwah gerakan tapi kenyataannya nyimpang, fiha isinya ternyata zihabun pelenyap li raunakil Islam terhadap pesona Islam, wazinati dan hiasan Islam. Itu digiring ila subal bihat bid'ah, kepada remeng-remengnya bid'ah, wa syawaibi dan noda-nodanya bid'ah. Itu ahli bid'ah itu ketika memperjuangkan bid'ahnya, walaupun mengatasnamakan Islam, sebenarnya mereka itu hendak menghilangkan pesona Islam, menghilangkan hiasan Islam, diganti kepada remeng-remengnya bid'ah dan berbagai macam penyakit kronis dari perbuatan bid'ah. Program komunis anti Tuhan berkedok agama nopo? Program wong ben komunis anti Tuhan tapi berkedok memperjuangkan agama nopo? Masyarakat ngaku Islam dipun ayo melu partai komunis sing anti Tuhan, rata-rata gelem mboten? Rata-rata gah. Omo gelem niku ditawani duit, masyarakat anti duit. Timbang nyolong sik lumayan kurutuk-kurutuk baru kowe tobat, mungkin ngoten kira-kira. Ya apa enggak salah. Ini ada gerakan tersusun sistematis, program puncak itu adalah pemurtatan. Hakikatnya begitu, tapi perasaannya pejuang Islam, sehingga nanti menjadi orang yang paling rugi. Hakikatnya salah tapi perasaannya benar, ini orang yang paling rugi. Dengan diwolak-walik pemikiran ini akan banyak memakan korban, terutama orang-orang awam. Ya Allah telah mengingatkan itu program yang paling rugi dengan firman-Nya, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kamu saya kabari perihal orang sing amale paling rugi, bukan semata rugi tapi rugine pol. Terus pun dibentuk rugi pol, alladzina dhalla fil hayati dunya wa hum yahsabun anum yuhsinu sunna. Asline salah, lek perlu komunis. Tapi perasaannya saya telah berbuat sebaik-baiknya. Ini program sistematis yang mereka bikin, untuk programnya itu pemurtatan. Waddu lau takun kama kafaru watakununa sawa. Mereka tuh pengen sekali kamu jadi kafir seperti mereka sudah kafir duluan, sehingga kamu dengan mereka bodoh.
Di masyarakat ini ada persaudaraan seolah kontras tapi kenyataannya rukun. Syiah niku tiang Islam napa senes? Syiah niku Islam napa senes? Senes. Syiah niku syahadat la ilaha Muhammadur Rasulullah Ali waliyullah. Nyalahne Nabi, nyalahne Jibril. Jibril nyapo wahyu tak turun kenyang Muhammad kutun yang gone Ali. Ya Muhammad kamu salah. Kenapa? Yang jadi khalifah Abu Bakar. Nyapo enggak tok wehne Ali. Niku tiang Syiah. Nikah mutlak haram, tiang Syiah melegalkan halal. Mereka punya prinsip bunuhlah Ahlussunnah kamu masuk surga. Itu asli, tetapi itu dikemas oleh itu pejuang Islam karena takiyah. Itu musuh yang paling bahaya. Musuh yang paling bahaya. Di masa Ali mengatakan Ali itu Tuhan. Akhirnya dibakar oleh Ali di waktu itu. Itu paling mengerikan musuh dari itu. Ujung-ujungnya itu adalah Yahudi. Ketika Dajjal tiba, ya orang seperti itu nanti akan menjadi pembelanya. Akan jadi pembelanya. Lalu di masyarakat kita yang mengaku beragama Islam, masjid, sholat berjamaah, ning perilakunya persis. Konten ibadah malah nyanyi. Tabaruk yang kuburan ya melu-melu. Nanti untuk menolak balak corona niku produksi A ya tinggi. Napa? Li khamsatun utfi fiha harral waba al hatimah al mustafa al murtado wa benahuma wa fatimah. Ini kan penapal apa dari nyanyian nih? Sing lirik pertama senada li khamsatun. Awal mboten? Nggak usah ya, apal. Saya punya 5 jawara. Dengan 5 jawara kan ku taklukkan wabah yang membara. Siapa 5 jawara sang penakluk wabah yang membara? Nabi, Ali, 2 anaknya Hasan Husain dan Fatimah. Ini kan tulen produksi A, tapi sing ngone wonten masyarakat sinten? Toko. Kok goleke cetok sakjane. Produksi A pemurtatan laku di masyarakat. Berapa banyak masjid yang terbawa seperti itu? Rata-rata awam. Manut napa dawuh Mbah Yai. Ini yang banyak memakan korban. Sehingga banyaknya orang beragama Islam tapi nggak pernah lurus. Permasalahannya ya penyakit ini. Asli itu adalah orang yang paling rugi. Perbuatan sesat tapi perasaannya bener. Ketika ada yang mengingatkan, katanya mengingatkan itu ada tukang gawe onar, ngeritik kayak penggemu bid'ah yang ngapir nyirik nih. Bagaimana ngoten niku bahasane. Sebenarnya orang yang merasa sebagai pembela Islam seperti itu bukan membela tapi menghilangkan pesona Islam, menghilangkan hiasan Islam, dikirim kepada remeng-remengnya syubhat dan penyakit syubhat. Itu ada di masyarakat, bahkan terlalu banyak. Caket ditangkap maknanya pun. Sering bila terjadi perjuangan sing ngalang-alang nggih tiyang niku. Ngaji sunnah ra oleh dibubarni. Nggih tiyang-tiyang niku rata-rata. Tilka itulah atas niat nama-nama ad-da'awat dan ajakan-ajakan dakwah. Alati yang jalat menjadikan al-Islam munhasiron terbatas fi auraqatiha hanya pada bungkus hanya kedoknya. Jebule tiya sing ngoten niku Islame mek napa? Mek KTP.
Ilmune ilmu Islam? Bukan. Akidahnya akidah Islam? Bukan. Ibadah-ibadah Islam? Bukan. Mek jenengi itu terlalu banyak. Berkedok masjid, berkedok syahadat, berkedok jumatan, berkedok salat 5 waktu, tapi sudah direkayasa sedemikian rupa sehingga terjadi talbis campur aduk. Wonten niku wonten zaman riyin wonten apa wonten mung sakmenika tok. Terus endi? Model ngoten niku lho, wontene zaman sakmenika kemawon apa riyin-riyin nggih wonten. Lek riyen wonten niku napa contone? Baik kok nek kon neh lah. Lihat tiang Kores niku haji mboten. Ning pun diprintir. Pun diprintir. Termasuk tawaf karo wudu kan diprintir nggih panggah tawaf ning kali wudu. Talbiyah nggih panggah labbaika Allahumma labbaik, tapi ditambahi ila syarikan la mulka lahu ila syarikan laka la mulka lahu, kecuali satu persekutuan yang dia tidak punya kekuasaan tetapi tetap dipersekutukan. Dia udah ada. Masjidil Haram nggih panggah utuh. Ning napa udah ada? Full kesyirikan bentuknya patung-patung. Sakmenika acara patung sing dibeto teng masjid napa? Megengan atas nama buka bersama wonten? Bahkan buka bersama naik kuburan wonten? Lho wonten ngoten niku. Jawa Tengen mriko niku tambah rame. Timbang megengan ngetokne lek lugu wis rasa megengan ning idep-idep atas nama buka bersama ning niate ya double. Megengan niku napa nggih? Ora tau megengan aku. Megengan niku intisannya memetri. Basa napa memetri niku? Basa Kawi. Lek basa Jawane napa? Caos dahar. Basa santrine kirim pahala. Memetri caos dahar kirim pahala niku nak dulur niki. Pun dikenten beda niki padha. Memetri caos dahar kirim pahala atau hadiah pahala. Padha niku hakikate. Memetri Jawa kawine, caos dahar basa Jawa aluse, kirim pahala basa santrine. Jane padha niku isine lho nggih. Jane nggih padha. Isine niku padha. Komer jare penobat pengen ngoten niku jene permasalahannya. Mila mereka tiyang sing ngajat nih kan kalau terus ngatur para sederek kajate Kang Fulan ngatur di panjenengan rawuh niki nggih menika memetri. Caos dahar ingkang dipun caosi leluhure Kang Fulan. Mila dicaosi dahar mugi-mugi leluhuripun Kang Fulan kersa paring idi pangestu. Anggenipun Kang Fulan poso Ramadan mungkin saged nutuk pasen panjenengan sedaya nggih. Oh. Jelas itu hadiah untuk orang mati, yang mati diminta untuk mendoakan kepada Allah semoga keluarga Fulan itu bisa berpuasa. Kan programnya kita api tapi melewati sistem kesyirikan. Lah wong mati niku pun mboten ibadah, ke mboten krungu, kok disambati kon donga. Aneh mboten? Aneh. Ya mereka mengatakan haula syufa'una indallah. Wong sing mati itu saya jadikan sebagai penyapaat pihak kami yang menghaturkan hajat kami kepada Allah. Itu jelas mereka akui Allah yang telah mengabadikan. Orang musyrik mengatakan mereka itu sebagai penyapaat kami di sisi Allah.
Itu jelas orang mati itu diminta untuk menghaturkan doa kepada Allah. Padahal mereka sudah nggak berdoa dan nggak mendengar. Niku hakikatnya tiang megengan. Sebatas tradisi napa syirik niku? Syirik pol. Agama ngarang wong mati disambati. Hasil karangan tong ngene niku. Agama disambati. Kirim pahala wacan Quran niku teko mboten? Kirim pahala wacan Quran, kirim pahala sedekah dugi ngen mboten? Nah kita dereng dipun paringi sumerep ngamalmu ditampa pahalane semene. Pun apa dereng? Kapan Allah paring dawuh ngabari ngoten niku? Lah dereng wonten kapur apa dikirim niku apa dikirim nih? Wong entuk urung. Tiyang ibadah niku janji pahala napa sampun dipun paring nih? Masih janji, hisabnya masih nanti kita ndak tahu diterima anda, maka tuh harap-harap cemas. Moga-moga ditompo neng tiang niku. Oh, kendul-kendul ditompo, sebagian tak kirim nih. Yang pun disemerap. Ngarang kabeh ngoten niku. Ternyata megangan itu syirik besar. Benjok konangan, wis malah dibuka bersama. Syirik dibawa ke masjid. Nyata mboten. Zaman Nabi berhala di masjid sama mereka bentukipun nggih benten mawon ning hakikaten padha. Berkesan Islam ning itu menyuramkan Islam. Islam tinggal nama. Kata sama mereka Islam tinggal nama. Ning prakteknya syirik. Masjidil Haram tinggal nama, prakteknya nyembah berhala. Kata. Itu yang mereka produk. Makanya bila kita tuh berdakwah meluruskan mengingatkan dianggap bid'ah nyirik kayak bener-bener dewi ya surga ngenen aku tak neraka dewi ya. Ngamuk-ngamuk tuh yang nonton niku. Itu maknanya kelompok-kelompok tadi yang mengatasnamakan dakwah itu ternyata menjadikan Islam itu hanya terbatas dibungkus watabian li dzuya'li sunnai siasatiha, dan orang-orang itu tabi'an mengikuti li sunnah siasatiha kepada sing memproduk siasat niku. Sinten sing memproduk siasat ngoten niku? Nggih tiyang sing dikenal dadi Mbah Yai napa malih wali niku tangge sing damel ngarang. Dan orang yang aslinya membikin karangan tapi di atas namakan dakwah, ini termasuk dosa yang paling besar, zalim. Allah menyatakan wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba. Gak ana wong sing paling zalim tinimbang wong sing bikin dusta jane ngapeki ning jereke niki syariat. Aneh mboten? Jamu ning kenyataane khamr, bahaya mboten? Jamu sihat, promosine ngene kadang diombe bakna kelenger. Berapa orang yang jadi korban? Ini agama ini kira dikerjakan ternyata ditolak. Bahaya itu. Ternyata mereka itu ada mengikuti kepada sunnah bose yang membuat siasat itu. Hatta sehingga asbaka jadilah anasu manusia firaqan berkelompok-kelompok, wasian dan bergolong-golong. Sama mereka yang semudah ngoten niku pinten jumlah kelompok grup gaya A, gaya B, gaya C, gaya D wes mboten karuan. Dzalika itulah kama sebagaimana akhbara telah menghabarkan anhu tentangnya an-Nabi sallallahu bi anna ummata bahasanya umatnya sataftariqu akan pecah syiaan berkelompok-kelompok wahsaban dan bergolong-golong. Yang 72-nya geruduk masuk neraka, satu saja yang selamat tidak kecemplung. Wala najata dan tidak ada keselamatan illa kecuali limanit taba buat orang yang mau mengikuti sabilal mukminin, jalannya orang yang beriman, itu jalannya sahabat.
wajtanaba dan menjauhi al-muhdatsati perkara yang diproduk baru fiddin di dalam agama. Nah, itu orang yang selamat. Inilah kewajiban kita untuk menempuh jalan keselamatan. Fakana lizama menjadi sebuah keharusan. Fakana lizama menjadi sebuah keharusan. Alaman kepada orang yang arada menginginkan ittiba'al haqi mengikuti yang hak wa suluka tariqihi dan menempuh jalannya. Ini kewajiban kepada orang yang ingin ikut yang hak, menempuh jalan yang hak. Apa kewajibannya? Ayyakuna supaya ada nadruhu cara memandangnya, wa fikruhu dan cara berfikirnya, ma'khudan diambil cara pandang, cara berfikir. Nah, pengen selamat, ambillah minan nabai dari sumber as-sofi yang jernih, wal hadiyi ala qawim dan petunjuk yang lurus, wasabili al mustaqimi dan jalan yang lurus. Qawim, mustaqim, sepadan, katanya sama. Kata qawim, mustaqim itu dari kata koma, wazan berbeda, maknanya satu jalan. Itu supaya cara pandang, cara berpikir diambil dari sumber yang jernih, petunjuk yang lurus, jalan yang lurus. Akni yang saya maksud, ana yakni, akni yang saya maksud, sabilal mukminin jalannya orang yang beriman, al mutabin yang mengikuti li sunnati sayyidil mursalin kepada sunnah paling topnya para rasul. Sinten? Paling saini para rasul, pimpinane sayyidi para rasul. Sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikuti dia. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin mim ba'di adu 'alaiha bin nawajid. Sabiran dengan penuh kesabaran. Butuh sabar mboten? Lho nggih tenan butuh kesabaran. Wong genggam bara api kok enggak sabar, terus pundi? Para sabar niku sabar. Wonten sing disiksa kados ngoten niku. Kita pun nate kena musibah kados musibah sing menimpa sabar napa dereng? Bilal niku lek arep kalau pas di Pulau Soro terus pundi? Cara tiyang mulo Soro Bilal. Pasir sing panas, baju dilepas, geger templek nih, dodo nih, dipun beleki watu gede. Terus pun dirasanya pun. Panasnya padang pasir pas musim panas pinten derajat. Wonten 70. Tiang mriko niku wayah musim panas niku menawi pengen mateng nih wedhus. Rasa butuh geni. Wedhus dibeleh, dibeset, dipenteng, wonten mobil bukaan buri, diubengne pinten ubangan mateng kemengipun. Lek mriki malah jamur ngoten nggih. Mriko niku mateng, diubengne mawon. Dan niku wong kok dingonokne wonten pasir terus pundi? Mek kena angin itu sampun mateng. Lah pasir manggih masalah wis panas. Niku Bilal mengalami. Hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Kita pernah kena ngoten niku? Dereng. Bilal masuk surga pantes napa terbukti. Lah kita dereng terus pundi kira-kira ya. 200 njaluk resik. Ngoten nggih. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masatul ba'sa wadh-dharra waz-zulzilu. Apakah semata kamu mengatakan beragama Islam, ngaji terus mulih mek ngono tok dijamin surga? Padahal kamu belum pernah mendapatkan ujian yang menggoncangkan. Semisal orang dulu merasakan digoncangkan lahir batin dan berbagai macam goncangan yang lain karena saking beratnya
Nabi mengatakan, ya Allah, kapan pertolonganmu? Sing kuat mawon nganti ngoten niku. Ini menunjukkan kesabaran. Memang hak itu adalah berat. Yang hak dianggap dosa. Makanya yang hak itu jumlahnya sedikit. Nah, semoga kita termasuk yang sedikit. Tapi nggih wonten modale napa? Sabar. Nomor kali muhtasiban, mengharapkan pahala. Bila kita punya sabar, berharap pahala, la yaduru, tidak memudorotkan dia, man khalafa, orang yang menyelisihinya, mintil kalfirak, dari kelompok-kelompok yang nyimpang tadi, al mutanakhirati, yang membantai, alati, yang istada, amat sangat, romyuha, tuduhannya, nuduh kepada yang hak dengan tuduhan sing reno-reno, ujung-ujungnya dikesankan nyimpang, harus diberantas. An kausin wahidin, dari bidikan busur panah yang satu yang mereka alahkan, li ahli hak, kepada yang membela yang hak, wal hadi, dan mereka bidikkan kepada yang mau mengikuti petunjuk. Itu luar biasa berat. Selesai pembahasan yang kemarin tentang bolehnya menisbatkan kepada as-salaf, tapi konsekuensinya memang berat, dibutuhkan kesabaran, berharapan pahala, dan itu dituduh dengan tuduhan yang berat. Makanya di situ kita akan diuji kesungguhan kita semuanya. Coba kita tambah halaman ke-31 tentang definisi apa makna dakwah. Karena terbatasnya waktu, nah kita langsung baca saja. Ad-da'watu, dari komisan poin yang kelima. Ta'rifu da'wati, pengertian dakwah. Secara bahasa ajak-ajak. Apa secara bahasa? Ajak-ajak. Yo, niku jenenge dakwah ajak-ajak. Ad-da'watu ilallah, dakwah kepada Allah, ajak-ajak kepada Allah Ta'ala. Takunu, artinya bimakna semakna nida unnasi, mengajak manusia, lifi lima, untuk melakukan apa yang amarallahu, Allah perintahkan dengannya. Allah merintah neng ini, ayo ditandangi. Nah, ini dakwah. Wa tarkima nahawallahu anhu, dan tarkima, meninggalkan apa yang nahawallahu, Allah melarang, anhu, darinya. Riba enggak oleh, ayo mandek kok riba. Termasuk bagian dari dakwah. Sing apik dijak, ayo, sing elek diwaspadakan, aja dilakoni. Tiyang sing ngoten niku namanipun berdakwah. Wa yatadhammanu dzalika, dan itu mencakup amrahum, mereka memerintahkan pada yang lain, bikuli khairin, kepada setiap kebaikan. Ayo salat, ayo zakat, ayo haji, ayo ngaji, ayo yang lurus, ayo sing ikhlas, ayo sing takwa. Banyak yang kita ajakkan. Wa nahyahum, dan pelarangan mereka, an kulli syarr, dari setiap kejelekan. Awas aja syirik, awas aja bid'ah, awas aja riya, awas aja riba, awas aja zina, dan macam-macam. Itu makna dakwah ajak-ajak. Apik yuk ditandangi, elek yuk ditinggal nih. Yang qala ta'ala fi bayani mana dakwah, ketika menjelaskan arti dakwah di dalam nukilan surah Al-Baqarah 221. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah. Ulaika, mereka yang nyimpang, yad'una, ajak-ajak, ilan nar, ke neraka. Wallahu, sementara Allah yad'u, mengajak, ilal jannah, ke surga. Maka makna yad'u di sini adalah yad'u wa yunadi, mengajak dan menyeru, wa yamu, dan memerintahkan. Wa dan juga Allah firmankan, ikhbaran, dalam mereka menghabarkan, an mukmini ali firmauna, dari orang iman yang dia berada di tengah-tengah keluarganya Fir'aun. Menawi kita sami mireng Fir'aun niku kesane apik napa elek? Jelek. Tetapi ada satu atau dua anggota keluarganya yang bertahan di dalam, yang lurus, yang kadang disembunyikan.
Apa kata orang beriman yang berada di tengah-tengah keluarga Fir'aun ketika dakwah Nabi Musa berjalan, banyak yang memusuhi. Dia secara sembunyi-sembunyi membantu dakwahnya Nabi Musa. Dia mengatakan apa? Ya qaumi, hai kaumku, mali, kenapa saya at'ukum ilan najati, mengajak kamu menuju kepada keselamatan, wa tad'unani, sementara kalian mengajak saya ilan nar, ke neraka. Ghafir yang ke-41. Wa alaihi, dan kepada setiap muslim harus paham fayakunu makna dakwati syara'an. Di atas tadi dakwah secara makna bahasa, berikut ini kita dikenalkan dakwah memiliki makna syar'i. Apa itu? Anida ila fi'li ma amara bihi minal aqwal wal a'mal wa tarku ma nahawallahu anhu minal aqwal wal a'mal. Ini ketika didefinisikan, ada makna bahasa, ada makna istilah. Makna syariat, dakwah adalah anida, seruan, panggilan, ila fi'lima, menuju kepada pengerjakan apa yang amarullah bi, Allah perintahkan dengannya. Allah merintahake ngene, ayo ditandangi. Basa gambelipun ngoten. Minal aqwal, ucapan kita, ya Allah perintahkan. Wal amali, amal kita sebagaimana ya Allah perintahkan. Quran bacalah, zikir kerjakanlah, taat kerjakanlah. Wa tarkima, dan meninggalkan apa yang nahawallahu anhu, Allah melarang. Awas jangan bodoh, awas jangan syirik, awas jangan bid'ah, awas agama jangan ngarang-ngarang, awas jangan riba. Itu perkara yang dilarang. Minal aqwal, dari ucapan yang dilarang jangan diucapkan. Wal amal, amal yang dilarang jangan dikerjakan. Yaqulu, berkata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala fi hadzal makna, pada makna ini, makna dakwah secara syar'i. Ini pendefinisian dari Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau ketika mendefinisikan dakwah? Wahia, dan dia, ad-da'watu, dakwah adalah mengajak ilal imani billah, untuk iman kepada Allah. Wabima jadbihi, dan apa yang mengimani pada apa yang datang dengannya, rusuluhu, para rasulnya. Ayo iman kepada Allah, ayo iman kepada apa yang dibawa para rasulnya. Fima akhbaru bi, tentang apa yang Rasul menghabarkan dengannya. Wa ta'atim, dan mentaati kepada para Rasul. Bima amru bi, dengan apa yang Rasul perintahkan dengannya. Wa da'watu ilaihi minad da'wati ilallah. Fa da'watu ilaihi, maka dakwah mengikuti Rasul itu minad da'wati, bagian dakwah ilallah, dakwah kepada Allah. Kita dakwah datang Allah niku nderek Rasul napa ketemu Allah langsung? Piye carane dakwah kepada Allah ketemu Allah Rasul? Ya melaku budal nyang langit ngoten nggih. Cukup mengikuti Rasul, karena wa mayyuti Rasul faqat atau Allah, sapa sing nderek Rasul itu sudah ikut kepada Allah. Kenapa? Rasul tidak pernah bicara dari hawa nafsu, apa yang Rasul sampaikan semuanya itu adalah mutlak wahyu. Itu tadi pendefinisian dari Ibnu Taimiyah. Fada'watu ilallahi, dakwah kepada Allah artinya amrul khalqi, memerintahkan makhluk, wal ibadi, dan memerintahkan hamba Allah yang lain. Wanitahum, dan memanggil kepada para makhluk, para hamba Allah. Dipanggil untuk apa? Limtisali awamirillah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ayo Allah bareng perintah ini ditandangi. Minal iman, perintah iman, ayo kita beriman bi, dengan Allah. Wabima jadbihi, dan iman pada apa yang datang dengannya. Rusuluh, ayo iman kepada apa yang dibawa Rasulnya. Salatu alaihi wassalamu alaihim, semoga salawat salamullah tercurah pada para Rasul.
Wa yasmilu dzalika, dan itu mencakup, iman itu mencakup apa? Ad-dina kullahu, agama total. Agama total itu apa? Islam, dasarnya Quran, tafsirnya sunnah, pemahaman prakteknya para sahabat, diawali ikrar 2 kalimat syahadat, salat, zakat, poso, haji, dan berikut-berikutnya. Walidha, karena itulah ja'at datang ad-da'watu dakwah fi kitabillah, yang ada di kitab Allah, bi sifatil khitab wanita, itu disampaikan dalam bentuk pengajakan bicara dan panggilan. Namanya dakwah itu ayu, berarti dipanggil, wahai fulan, ayu. Itu menggunakan khitab, pembicaraan A, B seolah berhadapan langsung. Dipanggil si A, dipanggil si B. Makanya kita berdakwah kita panggil dumateng para sedherek sedaya, gitu kan? Kan berhadapan langsung. Wa dzalika, dan itu fi misli al-fadhi al-atiyah, di dalam misal lafaz-lafaz berikut. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, masa dipanggil? Diajak begini-begini. Misalnya apa? Dipanggil ya ayyuhan nas, itu cari ilmu misalnya. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifaun lima fi sutur wa rahmatul lil mu'minin. Manusia dipanggil langsung, itu namanya dakwah. Sungguh telah datang kepadamu mau'idhah, yang datang dari Allah, obat, rahmat, petunjuk buat yang mengimani. Demikian juga dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil langsung. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu niku wonten Quran ping pinten? Ya ayyuhalladzina amanu ping pinten? Ping 90. Dengan ngersakaken badhe telaah niku wonten buku judulipun Nida atau Rahman li Ahlil Iman, panggilan Allah zat yang Rahman untuk hambanya yang beriman. Pun kagungan buku ini pun dikaji, silahkan. Alhamdulillah kalau sampun ngeceknya tamat Jumat sore. Niku panggilan yang ke-90. Kasus tentang masalah tobat, tubu ilallah taubatan nasuha, itu terakhir pada surah Tahrim yang ke-8. Selebihnya tidak ada lagi panggilan ya ayyuhalladzina amanu, surah Tahrim ke belakang. Al-Baqarah nganti Tahrim sampai 90, Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Demikian juga Allah memanggil ya ahlul kitab, ya ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawan bainana wa bainakum. Ya ahli kitab, ayo kita menuju pada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu, yaitu nyembah Allah saja. Demikian juga ya Bani Israel, ini terlalu sering. Udkuru nikmatul alaikum. Demikian juga ya Bani Adama, alam ahad ilaikum ya Bani Adama ala ta'budu syaitan. Surah napa? Surah Quran kata saya paling penak nggih. Surah napa? Surah Yasin. Jangan pun biasa Yasin napa dereng? Alam ahad ilaikum ya Bani Adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Surah Yasin dipanggil anak Adam. Wa ghairi dzalika, dan yang lain-lain mimma yadulu, dari apa yang menunjukkan ala makna tolab, isinya tuntutan, wal amri, isinya perintah, wanita, isinya tanda panggilan. Ini di poin yang kelima halaman 31 kita mengenal apa itu yang disebut dengan dakwah. Adapun apa keutamaan dakwah yang manusia butuh akan fadilah, insya Allah telaahnya kita kaji waktu yang lain. Semoga apa yang telah kita kaji Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian yang tersampaikan, bila benar semata rahmat dari Allah, bila salah memang kita banyak punya kesalahan. Semoga Allah membimbing dan menjaga kita semuanya. Ada pertanyaan, disilakan. Nih.
Wanita apa boleh ziarah kubur? Ampun. Kalih doa ziarah kubur nopo? Dua-dua pertanyaan. Hadis menyatakan la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat kepada wanita tukang ziarah kubur. Hadis ini ada beberapa tafsiran. Tafsiran tafsiran Syekh Utsaimin, perempuan tidak boleh ziarah kubur. Kalau kita baca di dalam kitab Fikih Al-Wajiz Syekh Abdul Azim Badawi, boleh ning bersyarat. Kenapa syaratnya? Jangan bersering. Sesekali, napa basa Jawane? Arang kading. Sesekali, pertama. Yang kedua, tidak boleh menimbulkan fitnah. Fitnah penampilan badan, fitnah bau, atau fitnah akidah. Makanya itu butuh berbaju rapi, didampingi oleh mahram, dan naik kuburan gak neko-neko. Meratap tidak boleh. Yang ketiga, memang untuk mengingatkan kematian. Berikutnya mengingatkan akan akhirat. Berikutnya mendorong untuk semangat beramal. Berikutnya untuk mendoakan. Menawi syarat ini kita terpenuhi, silahkan. Ini kira-kira wonten nggih ibu-ibu sing pengen yang kuburan pancen aku pengen ingat akhirat ngoten. Engko gek-gek ya endang-endang piye? Mek endang dong piye ngono ya tenang saleh ngoten niku. Mongko kita menika pun biasa sliwar-sliwar lewat dalan sing kiwa tengen kathah kuburan. Cukup itu saja. Itu syaratnya ketat dan belum tentu orang itu bisa memenuhi syarat. Makanya yang paling selamat adalah tidak usah. Kenapa? Mendoakan yang mati, tidak harus datang ke kuburan. Berikutnya napa dongane? Ada beberapa lafaz, diantaranya adalah Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Selamat sejahtera untukmu hei penduduk kubur, mukmin muslim saja, enggak semuanya. Sesungguhnya kami akan nyusul kepada kamu. Kita lek ziarah kubur sadar badhe nyusul napa kadang mek biasa mawon. Saya minta kepada supaya kami dan kamu diberikan afiah. Keselamatan. Selamat untuk kami yang masih hidup, dapat nikmat iso syukur tambah ngibadahi, dapat musibah iso tawadhu tadarruk semakin bersabar. Itu selamatnya tiang sing urip. Afiyat yang mati nopo? Aman siksa kubur, mendapatkan nikmat kubur. Sama-sama afiyat tapi tafsirnya berbeda. Itu tadi lafaz doanya. Saya ulang. Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Apa lagi? Waalaikumsalam. Terus selama ini banyak bibit-bibit yang kamu amalkan adalah belum bisa terevaluasi apakah itu fitnah, apa itu sunnah, apa itu mungkin hadis sahih atau mungkin kurang. Terus? Jadi yang kami amalkan. Terus? Nah, terus seterusnya gimana kalau selama ini masih beramalkan atau mungkin sudah menyebar atau sebarkan ke orang lain atau ada sebuah kesadaran potensi campur aduknya sunnah dan bid'ah.
Potensi siapa mbuh, potensi ini besar kemungkinannya. Apa si A atau si B, itu potensi itu ada di mana? Kenapa? Karena seringnya ya biasanya ngono, ya ngono, nyapa, mbuh. Bener pora, saking apa mboten, kadang dereng telaah. Tapi ngono, ya ngono. Dan sebagainya. Sementara nggak boleh talbis campur aduk hak dan batil, sunnah dan bid'ah. Gimana solusinya? Jawabnya tinggal siapa dia. Bila dia orang awam, angel golek ilmu nih, dibimbing nggih angel, maka dia boleh mengikuti dengan dipilihkan yainya yang sunnah. Pancen angel diomongi wis melu aku ngene ya melu ngene. Niku lek pancen awame tenanan. Nomor kali menawi menika generasi terpelajar. Baca bisa, telaah bisa, ngaji bisa, tanya sana sini bisa, belajar dulu. Grutuk-grutuk masyarakat aku ra melu. Lek ajak-ajak duduhno dalile dhisik, saking ndak bener apa ndak tafsir sarahnya. Larung bener aku ramelu, lek bener aku lagi. Ini bila generasi terpelajar, semoga kita generasi terpelajar. Lalu dasar pemikirannya supaya kita bisa begitu telah ditandaskan. Hukum asal ibadah niku napa? Haram. Hukum asal ibadah niku napa? Haram. Napa Allah paring dawuh? Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, aja tandang ing yen ta awakmu gak duwe ilmu. Nah ini penandasan hukum asal ibadah itu haram kecuali ada ilmunya. Bila sudah seperti itu, kita wajib meneliti amal iki dalile iki, amal iki dalile iki, amal iki dalile iki. Ini pentingnya kita punya ilmu, minimal kita punya buku yang memberikan petunjuk konkret seperti itu. Itu ke sana pokok permasalahan, sehingga bila tanyakan solusinya, nah, telah kita sampaikan di atas. Tinggal siapa yang berkait. Bila orang itu super awam, angel dibimbing, dicarikan pemimpin sing sunnah, yes, ngalor ngidul ndereo. Napa? Karena keterbatasan. Yang kedua, bila dia generasi terpelajar, bisa belajar, bisa beli kitab, bisa membaca, telaah dulu. Kenapa? Karena dasar pemikirannya hukum asal ibadah haram kecuali ada dalilnya. Makanya masyarakat jangan segera diikuti kecuali kita tanya dulu. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.